Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Instrumentasi Fisika dari Offering O, Prodi S1 Fisika, jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Akan mempresentasikan tentang praktikum kami yaitu sound level meter. Bersama saya sendiri Ahmad Hamzah dengan NIM 19032262369 beserta rekan saya Agnes Gayatri dengan NIM 19032262376, lalu ada Ahmad Mujib dengan NIM 1903226235658, dan yang terakhir ada Anissa Miftahul Jannah dengan NIM 19032262361. Jadi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengukur atau mengetahui tingkat intensitas kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu wilayah domisili menggunakan aplikasi dari sound level meter. Selanjutnya yaitu dasar teori. Dasar teori dari praktikum ini, bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang merambat ke segala arah yang berupa gelombang longitudinal. Jadi, bunyi itu merambat ke segala arah harus memerlukan medium, baik itu dapat berupa padat, cair, maupun gas. Jadi bunyi yang umumnya dapat didengar oleh telinga manusia adalah bunyi yang memiliki intensitas frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Lalu kebisingan merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan polusi lingkungan, lebih spesifiknya polusi suara. Jadi kebisingan adalah suara di tempat kerja yang berubah menjadi suatu bahaya kerja saat keberadaannya dirasakan mengganggu atau tidak diinginkan baik secara fisik maupun psikis yang menjadi salah satu polutan bagi lingkungan. Jadi suara itu akan didengar oleh manusia sebagai rangsangan pada saraf pendengar dalam telinga oleh gelombang longitudinal tadi yang berasal dari getaran sumber bunyi, dan gelombang tersebut akan merambat melalui medium misalnya udara lalu akan sampai ke telinga kita. Nah, jika suara tersebut tidak dikehendaki oleh sang pendengar, maka suara tersebut akan tergolong dalam kebisingan. Lalu dalam mengukur bunyi pada umumnya kita membutuhkan kerja alat. Jadi transducer itu merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu sinyal ke dalam sinyal lainnya. Jadi salah satu contoh transducer adalah mikrofon atau biasa disebut dengan mic. Jadi mikrofon ini tergolong dalam transducer sebagai sensor suara. Jenis mic yang sering digunakan adalah mic condenser. Mic condenser merupakan transducer tekanan perubahan yang sesuai listrik. Selain mikrofon, terdapat alat lain yang digunakan untuk mengubah sensor suara, yakni sound level meter. Jadi sound level yang kemudian dapat kita ketahui dalam satuan desibel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agnes. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu sound level meter dan juga stopwatch. Nah, sound level meter berfungsi untuk mengukur intensitas suara, sedangkan stopwatch digunakan untuk mengukur waktu setiap 5 menit selama 1 jam. Nah, karena kami tidak memiliki sound level meter asli, jadi kami menggunakan ponsel di dalam aplikasi tersebut. Kemudian untuk stopwatch kami juga menggunakan stopwatch dari handphone juga. Next. Next. Metode percobaan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam percobaan kali ini, yang pertama adalah menentukan lokasi yang akan diamati intensitas suaranya.
Selanjutnya kita menyiapkan ponsel untuk menginstal aplikasi yaitu Sound Level Meter. Yang ketiga kita menuju lokasi, menuju tempat untuk memulai melakukan pengukuran. Nah, pengukuran dilakukan pada jarak sekitar kurang lebihnya 2 meter dari badan jalan dan pengukuran dilakukan dalam interval 5 menit selama 1 jam. Langkah terakhir yaitu mencatat hasil pengukuran dalam tabel pengamatan untuk kemudian dianalisis tingkat kebisingannya. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Mujib. Terima kasih sebelumnya. Ini merupakan data pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, lokasi lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Waktu pengambilan data jam setengah 9 sampai setengah 10 dengan jumlah kendaraan kurang lebih 1.590. Ini hasil kebisingannya bervariasi dari 60 sampai ke 70 desibel. Untuk lokasi yang kedua, berada di Gracia School. Waktu pengambilan data jam 1 siang sampai jam 2 siang dengan jumlah kendaraan kurang lebih 848. Next. Sedangkan untuk data yang ketiga, kami ambil di Jalan Raya Panekan, Pasar Panekan, dekat lampu merah, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Waktu pengambilan data jam setengah 8 sampai setengah 9 pagi dengan jumlah kendaraan kurang lebih 580. Dan untuk data yang keempat kami ambil di Jalan Walu Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Waktu pengambilan data dari jam 10 siang sampai jam 11 siang dengan jumlah kendaraan kurang lebih 390. Next. Untuk data yang kelima, kami ambil di Jalan Ahmad Yani, depan Masjid Al-Amin, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Waktu pengambilan data jam 9:47 siang sampai jam 10:47 dengan jumlah kendaraan kurang lebih 899. Untuk data yang keenam, kami ambil di Jalan Chandra Dimuka, Glory Suyitman, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Waktu pengambilan data pukul 10:57 siang sampai 11:57 dengan jumlah kendaraan kurang lebih 513. Next. Untuk analisis data akan disampaikan. Untuk data yang ketujuh kami ambil di Jalan Veteran depan Universitas Negeri Malang. Waktu pengambilan data dimulai pukul 7:50 sampai 8:50 pagi. Jumlah kendaraan ramai sampai sedang. Untuk data yang ke-8 kami ambil di Jalan Veteran depan Universitas Negeri Malang. Waktu pengambilan data jam 1 siang sampai jam 2 siang dengan jumlah kendaraan ramai. Next. Untuk analisis data akan disampaikan teman saya. Baik, yang kemudian yaitu analisis data. Nah, tadi analisis data yang diperoleh untuk percobaan mengukur kebisingan ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif yaitu data yang sudah kita peroleh tadi disajikan dalam bentuk grafik hubungan antara waktu dalam menit dan kebisingan dalam dB. Hal tersebut dikarenakan tingkat bising yang di sisi jalan berubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Next.
Nah, kemudian untuk menghitung intensitas kebisingan pada setiap grafik yang telah disajikan tadi, diambil nilai rata-rata pada saat mengalami bising puncak dengan menggunakan metode 10% dan kemudian diambil rata-rata pada saat mengalami bising latar belakang dengan menggunakan metode 90%. Pada gambar grafik tersebut itu pada data pertama yaitu dengan menentukan nilai rata-rata bising puncak. Nah, itu dapat dilihat dalam grafik pada titik paling puncak atau titik tertinggi itu diambil datanya kemudian di rata-rata. Menentukan nilai rata-rata bising puncak yaitu nilai rata-rata bising puncak sama dengan jumlah nilai bising puncak dibagi banyak data. Nah, dari grafik tadi data nomor 1 itu diambil itu dengan nilai 75,1 ditambah 74,7 dibagi 2. Hasilnya yaitu 74,9 dB. Kemudian menentukan nilai rata-rata bising latar belakang. Nah, nilai rata-rata bising belakang itu diambil dari sisa data selain titik tertinggi tadi. Kemudian itu nilai rata-rata bising latar belakang yaitu jumlah nilai bising latar belakang dibagi banyak data. Pada grafik tersebut diperoleh yaitu nilainya 69,26 dB. Next. Nah, dari analisis data grafik tadi, kita mendapatkan hasil sebagai berikut, atau datanya didapatkan sebagai berikut, yaitu lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang pada pukul 8.30 sampai pukul 9.30 WIB, rata-rata bising puncaknya sebesar 74,9 dB, dan rata-rata bising latar belakangnya sebesar 69,26 dB. Kemudian, Gracia School, Kota Malang pada pukul 1 sampai pukul 2 WIB, rata-rata bising puncaknya sebesar 71,35 dB, dan kemudian rata-rata bising latar belakangnya itu sebesar 60,9 dB. Kemudian yaitu di Jalan Raya Panekan, Pasar Panekan, Kabupaten Magetan pada pukul 7.30 sampai 8.30 WIB dengan nilai rata-rata bising puncaknya sebesar 62 dB dan kemudian rata-rata bising latar belakangnya sebesar 57,2 dB. Kemudian Jalan Lawu, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan pada pukul 10 sampai 11 WIB, rata-rata bising puncaknya sebesar 42,9 dB, kemudian rata-rata bising latar belakangnya yaitu sebesar 37,4 dB. Selanjutnya yaitu di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada pukul 9.47 sampai 10.47 WIB dengan rata-rata bising puncaknya sebesar 70,5 dB, lalu rata-rata bising latar belakangnya yaitu sebesar 66,6 dB. Kemudian di Jalan Chandra di Muka, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada pukul 10.57 sampai 11.57 WIB dengan rata-rata bising puncaknya sebesar 66,5 dB. Kemudian rata-rata bising latar belakangnya yaitu sebesar 61,7 dB. Kemudian yaitu di Jalan Veteran depan Universitas Negeri Malang pada pukul 7.50 sampai pukul 8.50 WIB, rata-rata bising puncaknya sebesar 69,55 dB. Kemudian rata-rata bising latar belakangnya sebesar 69 dB. Dan yang terakhir yaitu di Jalan Veteran depan Universitas Negeri Malang pada pukul 1 sampai pukul 2 WIB, rata-rata bising puncaknya sebesar 66 dB dengan rata-rata bising latar belakangnya yaitu 65,77 dB. Nah, ini merupakan gambar lokasi yang digunakan untuk pengambilan data dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan percobaan dari kelompok kami yaitu praktikum ini dilakukan dengan menggunakan bantuan dari aplikasi penghitung intensitas suara.
atau sound level meter yang ada pada smartphone. Dengan adanya aplikasi tersebut, dimungkinkan untuk menghitung tingkat kebisingan pada suatu wilayah pada kota masing-masing. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kebisingan setiap wilayah, perlu membuat grafik dari data yang telah didapatkan. Lalu dengan menggunakan metode 10% untuk mengukur rata-rata kebisingan puncak serta metode 90% untuk mengukur rata-rata kebisingan latar belakang. Dari hasil praktikum ini dapat dilihat bahwa pada lokasi-lokasi lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, pada saat pukul 8:30 sampai 9:30 memiliki kebisingan yang paling tinggi daripada lainnya dengan bising puncaknya sebesar 74,9 dB dan nilai rata-rata bising latar belakangnya sebesar 69,26 dB dan kendaraan yang melewati lebih dari 1.000 kendaraan. Dan pada lokasi Jalan Lawu, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, pada saat pukul 10 sampai 11 WIB memiliki nilai kebisingan yang paling rendah, di antara yang lainnya dengan rata-rata bising puncaknya sebesar 42,9 dB. Dan nilai rata-rata bising latar belakangnya sebesar 37,4 dB antara pukul dengan jumlah kendaraan sebanyak kurang lebih 310 unit. Next. Baiklah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.